berat daripada orang-orang biasa karena memang ya Nabi itu adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah. Maka ujiannya juga mesti beda. Kemudian eh, di sini ditunjukkan ya nasihat Nabi yang lainnya, innamas sabru inda satmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan pertama. Orang sabar itu kadang butuh waktu. Ya, kalau ini teori psikologi ya yang disampaikan oleh orang barat tapi ya. Tapi ini berkaitan. Musibah besar itu selalu orang itu mengalami 5 tahapan. Ya, ini yang menyampaikan namanya Kubler-Ross. Nanti boleh dicek di apa namanya di Google gitu ya. Kubler-Ross itu mengatakan orang yang terkena musibah berat, kena kanker, kematian orang yang dikasihi dan sebagainya itu memiliki 5 tahapan sebelum akhirnya bisa bersabar atau bisa menerima. Ya. Tahapan pertama itu angry. Angry itu marah. Ya misalnya divonis dokter, maaf ya Pak, Bu, ini dari hasil lab Bapak terkena kanker ganas stadium akhir. Wah, misalnya. Itu yang pertama, ya. Bukan bukan angry, tapi denial. Ya, denial dulu sebelum angry. Denial itu adalah menyangkal. Ya, denial itu menyangkal. Denial ini, penyangkalan ini bisa lama. Lama sekali. Jadi seorang wanita atau seorang laki-laki terkena musibah berat, pertama itu mesti denial dulu, penolakan. Apakah itu meninggal anaknya, bapaknya, nggak terima, denial itu nggak terima. Kemudian angry, ya marah. Makanya wanita ini denialnya mungkin lewat, begitu dinasihati Nabi yang ada marah. Ilaika ani, pergi kamu dari saya, gitu. Itu marah, gitu. Padahal nasihatnya benar. Ya, nanti denial lewat, angry lewat, itu bargaining. Bargaining itu mulai nimbang-nimbang. Kalau bargaining itu bahasa kita itu tawar-menawar. Wah, jangan-jangan ini ya, boleh jadi ini, tapi kan, nah, jadi udah mulai bargaining. Ya. Baru kemudian depresi. Ya, depresi. Yang keempat itu depresi itu mikir tapi tidak move on. Ya, kalah itu masih apa? Ya kankernya itu sudah misalnya orang divonis kanker. Denial dulu. Nggak mungkin, mesti hasil labnya salah ini. Ya, itu denial dulu. Nah, ketika dia nggak terima kan mesti cari second opinion. Ya, ke dokter lain, ke lab lain. Nggak terima juga ketiga, bukan second, tapi third. Sampai kemudian fourth, mungkin sampai ke fifth. Ya, sampai ke 10 semuanya akhirnya sepakat memang kanker. Akhirnya tidak denial lagi, tapi angry. Wah ini pasti kan, wah mulai nyalahin. Jangan-jangan ini. Nah, mulai apa namanya, terakhir-terakhir dia sudah tidak angry lagi, meredam bargaining. Ya mungkin kayak hidup saya kali ya. Terlalu ini banyak stres apa makanya kena kanker. Nah, mulai nanti depresi. Depresi itu sebenarnya sudah tahu, tidak menolak semuanya, sudah mulai apa namanya, sudah mulai masuk akal, tapi nggak tahu mau ngapain. Depresi. Kanker ya. Aduh, ini jadi sedih apa nah baru kemudian terakhir itu, level terakhir itu accepted. Accepted itu menerima. Itu Kubler-Ross itu mempelajari watak manusia itu untuk bisa sabar accepted itu butuh 5 tahapan. Ini bisa bertahun-tahun. Ya. Makanya ada orang yang ditinggal mati anaknya sudah 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang tuh masih denial terus. Ya, tidak segera accepted. Ya, tidak segera move on kalau orang ini tidak segera move on. Jadi berhenti di tempat begitu itu. Nah, makanya Nabi tidak menggunakan teori itu ya, teori itu malah datangnya belakangan gitu ya. Beliau itu bersabda innama sabru inda satmatil ula. Ya, sabar itu ya begitu kena ya segera ingat Allah, segera terima. Enggak ada berontak dulu ini dulu berlama-lama gitu ya. Akhirnya setelah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah, saya terima ya Allah. Nah, itu setelah sekian tahun gitu ya. Ya walaupun itu tetap juga ada nilainya. Artinya masih tetap bisa menerima. Akhirnya ujung-ujungnya juga ridho kepada keputusan
Allah gitu ya. Tetapi yang disebut sampai derajat sabar, begitu dikasih apa-apa itu langsung ini dari Allah, ya sudah, nggak mikir, nggak ada marahnya, nggak ada ininya, nggak ada denialnya, bisa langsung terima. Tapi itu beratnya luar biasa, apalagi musibah besar. Itu makanya ada 5 tahapan sebelum akhirnya accepted, kita menerima tadi itu. Nah, catatan yang lain di hadis ini adalah di pintunya Nabi gitu ya, itu disebutkan tidak ada falam tajid indahu bawabin. Di pintunya Nabi itu nggak ada pengawal, ya pintu rumahnya. Jadi orang langsung bisa masuk, menunjukkan Nabi itu aksesnya mudah, ya aksesnya gampang bisa ditemui tanpa harus protokoler macam-macam. Ya, sehingga wanita tadi langsung bisa minta maaf, lam a'rifka ya Rasul gitu ya. Saya nggak tahu bahwasanya tadi itu engkau ya Rasulullah. Ya Nabi enggak apa-apa, orang itu nasihatnya nasihat enggak ada masalah. Nah, di sini tentu saja wanita tadi ya dimaafkan, orang juga nggak tahu. Tapi intinya sabar itu memang kadang-kadang butuh tahapan, ya, dan itu butuh latihan. Sama halnya dengan orang latihan silat, orang latihan bela diri. Ya, kunci latihan bela diri itu adalah memunculkan refleks, ya, memunculkan refleks. Makanya latihannya berulang. Jadi ketika diserang dari arah sini, gerakan nangkis, ya, gerakan kepalanya nunduk, itu dilatih berulang kali sehingga refleks. Ya. Sehingga ketika ada serangan tertentu, antara menghindar dan serangan balik itu sudah jadi satu. Ya. Sehingga ketika serangan ke begini itu gerakan antara nangkis sampai kemudian masuk serangan itu mesti nggak bisa ndak. Ya. Itu menghidupkan refleks. Walaupun di jurus pertama orang dilatih untuk ngapalin jurus. Ngapalin dulu. Jurus satu, dua. Tapi kalau sudah berantem kan nggak ada 1, 2. Ya, kalau sudah berantem beneran, itu yang ada adalah refleksnya. Tapi ketika latihan ya memang ada 1, 2, 3 gitu ya. Itu kalau latihan karate, silat apa kayak gitu ya. Dilatih jurus ini, jurus ini. Tapi kalau sudah berantem kan serangannya dari manapun nggak pakai urutan. Nah sama ngaji kita, sabar ya bisa dipelajari dengan ngaji. Ya. Renang bisa dipelajari dengan buku. Belajar renang, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya ini dan lain sebagainya. Tapi harus dilatih di lapangan. Ya, kalau silat tadi itu ya harus benar-benar pernah sabung, ya, pernah latihan benar diserang dan lain sebagainya, menimbulkan refleksnya tadi. Atau kalau renang ya benar-benar nyemplung. Ya, kalau tidak pernah nyemplung, ya bukunya katam, teknik berenang, tapi begitu nyemplung tetap aja tenggelam. Karena nggak pernah mengalami yang namanya benar-benar berada di air gitu ya. Sama halnya dengan silat tadi. Wah, ngapalin jurusnya satu apal jurus begitu, kita yang nggak belajar jurus cuma ditonyo kepalanya gitu aja nggak bisa nangkis gitu ya. Karena dia masih hafalan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya ya sabar bisa dipelajari dengan kitab. Ayat-ayatnya ada, hadis-hadisnya ada. Tetapi kita akan diuji oleh Allah pelan-pelan. Ya, bertingkat, naik ujian lagi, terus sehingga akhirnya yang sabar butuh 5 tahapan tadi itu kita bisa, ya mungkin pertama denialnya lama gitu ya. Nanti satu ketika diuji lagi itu udah dia nggak pakai denial. Ya walaupun masih angry. Ya akhirnya dia nggak pakai angry, nggak pakai denial. Dia langsung bisa bergening. Waduh gimana ya saya ini. Nah nanti lama-lama dia nggak pakai 4 ini. Kena musibah itu langsung dari Allah. Ya sudah. Mau apa lagi? Ya, jadi dia langsung accepted. Ya, bisa langsung menerima bahwasanya itu adalah keputusan dari Allah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada hanyalah berharap yang terbaik. Nah itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Berikutnya hadis nomor 8. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini hadis qudsi ya. Mali abdil mukmin, tidaklah bagi seorang hamba yang beriman, indi di sisiku, jazaun balasan atau pahala. Idza qadaitu, ketika aku genggam sofiyahu itu kekasihnya atau kesayangannya. Aku genggam itu maksudnya aku cabut, aku ambil. Ya. Siapa kekasihnya? Min ahli dunya, dari penduduk dunia. Maksudnya kekasihnya itu ya entah anaknya, entah suaminya, entah saudaranya, orang yang disayangi, gitu ya, diambil oleh Allah SWT. Summa ihtasabahu, kemudian dia berikhtisab itu berharap. Ini ada hadis, man soma ramadhana imanan wahtisaban, ya, berharap. Jadi ini diambil sofiyahu, kekasihnya, min ahli dunia, dari penduduk dunia. Summa ihtasabahu, kemudian dia ihtisab, ya, berharap kepada Allah. Ilal jannah, ya, pahalanya itu tiada lain adalah surga. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi kehilangan itu, begitu orang bisa ridho terhadap keputusan Allah, tidak mengeluh gitu ya. Ya, seorang hamba itu jadi tidak mengeluh karena dia berharap, waduh ya sudah. Kehilangan duit banyak, dicolong, rumah kebakaran yang gede-gede biasanya, karena itu kan goncangan mentalnya itu berat. Nah, tapi dia kemudian ihtasabah, berharap kepada Allah. Yang mudah-mudahan kebaikan. Nah, orang yang seperti itu, pertama, bisa jadi, ya ini pertama dulu, bisa jadi hartanya balik, tapi bisa juga enggak. Tapi yang pasti, surganya itu pasti. Gitu loh. Kalau duitnya, rumahnya, atau orang yang diambil, ini kan ahli dunia, orang yang diambil, meninggal ya meninggal, nggak bisa balik. Ya kena musibah. Tapi kesabarannya itu dibalas oleh Allah dengan surga. Nah, makanya, dan sebenarnya orang beriman itu ya ketika ditinggal oleh kekasihnya, dalam artian orang tua atau apa yang sama-sama beriman, itu cuma beda alam saja, karena toh semuanya juga akan ke sana. Ya sama seperti orang yang anaknya mau kuliah ke luar negeri gitu ya, atau mau kemana, ini diterima di Universitas Hasanuddin Unhas ya, ke Makassar sono gitu kan ya, tinggal di Jakarta tapi anaknya terimanya di Unhas, ya mau nggak mau ya udah sono ngekos ke sana gitu kan, sekolah 4 tahun apa, nah sama aja, pergi tidak ada di hadapan bapaknya atau ibunya, tapi kan ya itu cuma beda tempat. Ya orang meninggal itu sama saja, beda tempat. Ya, bedanya kalau beda tempat masih sama-sama di dunia masih bisa WA-an, fit call-an gitu ya. Tapi kalau udah ke alam kubur, satunya masih di dunia, ya paling kirim-kiriman pahala saja, kiriman doa, kiriman kebaikan itu masih jalan. Tapi intinya tidak terputus sama sekali. Ya, dan itu kalau diterima dengan penuh pengharapan, balasannya surga. Ya. Selanjutnya hadis nomor 9. Oh ya, ini sedikit keterangan juga kemarin yang terkait dengan kehidupan Nabi ya. Ini hadis qudsi ya. Saya bukan. Jadi ini firman Allah. Jadi kemarin ada istilah hidup ideal. Hidup ideal itu kan hidup ideal yang gimana? Ya suami ya punya istri yang ya sesuai idamannya, punya rumah, punya anak, keturunan dan lain sebagainya. Ya, harta cukup. Nah, itu katanya itu hidup yang ideal. Nah, kita disuruh mencontoh Nabi. Hidup ideal itu mencontoh Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi itu hidupnya begitu? Pertama, dari sejak kecil, Nabi itu yatim. Ketemu bapaknya aja enggak? Ideal enggak? Seorang anak enggak ada bapaknya. Ya, itu enggak ideal. Ideal itu kan anak lahir, bapak ibunya ada. Nabi lahir, sudah enggak ideal duluan. Bapaknya enggak ada. Ya, mau mencintai bapaknya duluan.
terus mau mencintai ibunya, baru umur 6 tahun ibunya juga sudah nggak ada. Sama sekali nggak ideal. Akhirnya ya sudahlah kakeknya saja. Kakeknya pun juga akhirnya nggak ada juga. Itu masih kecil terus. Akhirnya ke pamannya. Ini kan ke pamannya. Ya punya harta? Enggak. Di tempat pamannya pun ya angon kambing dan sebagainya. Karena Nabi itu tidak ada seorang Nabi pun kecuali dia penggembala kambing gitu ya kan. Semua Nabi itu penggembala. Gitu ya. Jadi mengalami hidup yang tidak ideal. Nikah. Bayangannya nikah anak-anak zaman sekarang yang muda ini kan wah dapat perawan cantik. Beliau dapatnya apa? Pertama kali malah janda. Usianya hampir 2 kali lipatnya. Ya, artinya kalau secara pemikiran yang hidup ideal sekarang begini-begini, nggak ideal. Gitu loh. Punya harta oke, begitu turun wahyu habis hartanya. Untuk fisabilillah, dihina di kesana kemari. Ya, artinya ya sampai ketika sudah jadi nabi, ya sudah jadi nabi dihormati, ya Romawi Persia aja takut. Itu ketika beliau berantem sama istrinya, ya pakai berantem juga, jadi bukan rukun terus, pakai berantem juga. Itu ketika beliau tidur di tempat tidurnya, bangun, itu sahabat Umar bin Khattab tuh nangis. Nangis kenapa? Begitu bangun itu punggung Nabi, badan Nabi itu ada bekas pelepah kurma yang nempel. Kalau kita apa ya? Kalau bahasa Jawa itu galer, kalau bahasa Jawa itu galer itu ada bekas yang di apa namanya nempel di kulit karena tekanan gitu ya. Itu nangis dipeluk gitu ya. Ya Nabi Anda ini mulia. Nabi paling mulia dihormati seluruh makhluk gitu ya. Alam langit itu semuanya hormat. Tapi kok tidur kayak gini? Sementara Raja Persia, Raja Romawi yang takut pada Anda itu hidupnya di kasur yang empuk. Ya, di kasur yang empuk. Kita kalau tidur di kasurnya Nabi, mungkin nggak bisa tidur semalaman. Pelepah kurma. Pelepah kurma itu kayak kalau kita tidur di atas daun apa? Kelapa itu ya. Dianyam dari janur atau apa itu terus digelar si tiduri. Ya. Kita itu hidupnya malah lebih nyaman daripada Nabi. Yaitu kesederhanaan beliau. Nah, makanya hidup yang sederhana seperti itu ya dengan segala kesabarannya. Ya karena tujuan beliau itu mulia, artinya hidup yang tadi dikatakan ideal dan sebagainya itu tidak ada satupun kehidupan Nabi yang ideal menurut pandangan kita. Tapi itulah uswatun hasanah. Ya, itulah uswatun hasanah. Ditiru itu bukan sekali lagi bukan masalah harus kasurnya jelek, hidupnya bukan itu, tetapi kesabarannya, ketekunannya, ya akhlaknya. Ya, kemudian jadi kalau kita nemui kehidupan yang misalnya lahir gak punya bapak, ya lahir ibunya sudah meninggal, karirnya lagi berantakan. Ingatlah, Nabi kita itu pernah ngalami yang lebih parah. Ya, ingatlah Nabi kita. Jadi makanya Nabi itu menasihatkan, kalau kamu lagi sedih, seperti sedang kena banyak musibah dan sebagainya, temuilah anak-anak miskin, orang-orang yatim, anak-anak yatim, terus elus kepalanya. Ya, karena itu nanti akan menyembuhkan perasaan hati kamu yang seakan-akan musibahnya paling besar. Padahal di luar sana itu banyak orang yang musibahnya juga tidak kalah besar. Hiburannya sederhana. Jadi Nabi itu kadang sederhana cara memaintain apa namanya kesedihan orang. Sama seperti sahabat waktu perang Khandaq, lapar, ya sudah berapa hari nggak makan, perutnya diganjel batu. Ngeluh sama Nabi, ya Nabi saya sudah sekian hari makan cuma dikit, ya perut saya diganjel batu. Nabi nggak banyak ngomong, cuma ditunjukkan perutnya, ganjel batunya 2. Ya dia cuma 1. Ya karena lihat Nabi ganjel batunya 2 ya sudah nggak jadi cerita gitu ya. Jadi nggak banyak ngomong gitu ya, sabar ya karena Allah tuh begini, nggak banyak ngomong, dibuka perutnya aja nih, saya ganjel 2 gitu. Itu langsung malu saya. Oh ya sudah, undur saya gitu ya. Secara menasihatinya sederhana. Ya, kalau sekarang kan ngeluh-ngeluh gitu sabar,
sabar-sabar situ makan kenyang gitu ya, kita lapar gitu ya. Gampang bilang sabar gitu ya. Nah, makanya ini wanita ini tadi sabar-sabar kamu gak dapat. Nabi ya, Nabi itu pernah ngalami, coba anaknya pernah mati berapa? Ya. Nabi itu punya anak laki nggak? Punya 3 bahkan, tapi nggak ada yang gede. Ada Qasim, makanya beliau itu gelarnya Abul Qasim. Meninggal waktu kecil. Ada Ibrahim, ada Abdullah. Ya, itu semuanya adalah putra-putra Nabi. Yang meninggal itu malah putra-putra yang laki-laki. Apakah kehilangan putra perempuan juga? Sama. Putri Nabi itu banyak yang meninggal masih muda. Ya, kita orang tua yang mungkin ada dari bapak-bapak yang meninggal anak, tapi Nabi kita itu lebih banyak putra-putrinya yang meninggal. Ruqayyah, Ummu Kulsum itu meninggal, dan bahkan cucunya Nabi juga pernah di pangkuan Nabi, beliau juga nangis. Ya, cucunya. Ya, ada anaknya pernah, cucunya juga pernah. Yang hidup itu kan hanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dari sekian banyak putri-putrinya yang akhirnya meneruskan keturunan sampai sekarang. Nah, itu betapa beliau itu yang meninggal anak. Makanya wanita tadi itu sabar-sabar. Kamu gak dikasih musibah seperti itu. Loh, Nabi itu dapat dikasih musibah juga. Anaknya juga meninggal waktu kecil juga. Makanya langsung minta maaf. Ya. Jadi masalah nasihati itu, jadi ini juga pelajaran. Menasihati orang itu tidak harus dia mengalami musibah yang sama. Ya, nasihat baik itu kalau kita, misalnya kita lagi kena musibah, ya banyak utang, terus dinasihati orang kaya, sabar ya, ini udah sabar itu kaya sih, nggak ngerasain saya punya utang banyak, ya nggak begitu, ya dengerin nasihatnya, ya itu bener nasihatnya, jadi jangan ngelihat tentang itu, apalagi kalau yang nasihati itu juga punya utang dan sebagainya, itu lebih menghibur memang, gitu ya, lebih menghibur. Ya, utang situ berapa? Ya 1 M, saya 10 gitu lah, itu mungkin wah sama ya, kita bikin klub bareng-bareng gitu ya, klub para punya utang gitu ya. Berikutnya, wa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang Aisyah ini sebutannya radhiyallahu anha karena beliau, tapi kadang-kadang disebutkan radhiyallahu anhuma. Ya, walaupun ketika radhiyallahu anhuma ini agak jarang. Kenapa? Karena Aisyah itu radhiyallahu anha, bapaknya juga radhiyallahu anhu. Maksudnya radhiyallahu anhuma itu dia dan bapaknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat yang dia dan bapaknya itu beriman, biasanya sebutannya radhiyallahu anhuma. Ya, seperti misalnya Ibnu Abbas, itu radhiyallahu anhuma, karena Abbas sendiri itu paman Nabi yang beriman, ya. Tapi seringnya yang terkenal Aisyah radhiyallahu anha. Anha bahwasanya beliau sa'alat Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW anit ta'un, tentang ta'un. Ta'un itu wabah. Ya, kalau kita dulu pernah ngalami apa? Covid. Ya, ta'un. Nah, di sini dulu sering dibacakan ketika membahas masalah Covid gitu ya. Fa'akhbaroha, maka beliau mengabarkan kepadanya, kepada Aisyah, annahu, bahwasanya ta'un itu kana azaban. Itu adalah azab. Di statusnya azab. Status defaultnya secara umum ya, belum nanti yang khusus. Secara umum ta'un itu azab. Yab'asuhullahu ta'ala, yang Allah mengirimnya ya, alaman yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Jadi status ta'un itu azab. Kemudian faja'alahullahu ta'ala, Allah menjadikan rahmatan lil mu'minin. Nah, ini beda. Kalau untuk orang beriman dengan peristiwa yang sama, ternyata berubah jadi apa? Rahmat. Tapi status awalnya itu adalah azab yang Allah kirim. Tetapi bagi orang beriman itu menjadi rahmat. Falaisa min abdin, maka tidaklah dari seorang hamba yaqa'u fi ta'un, yang dia menimpa padanya ta'un. Ya, dari sekumpulan orang itu kena wabah ta'un gitu ya, wabah ya tadi itu penyakit ya.
Fayamkusu, maka kemudian tinggal fi baladihi, di negerinya, sobiron, dalam keadaan sabar, ya, kemudian muhtasiban, dalam keadaan berharap baik kepada Allah, ikhtisab, ya. Ya'lamu, dia mengetahui, annahu, bahwasanya la yusibuhu, tidaklah menimpanya ilama kata Allah, kecuali apa yang Allah tetapkan lahu baginya. Jadi yang terjadi itu ya hanya ketetapan Allah saja. Dia punya keyakinan seperti itu. Sabar, ikhtisab, yakin semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, ilah, kecuali karena adalah lahu padanya atau baginya mislu ajrir syahid, semisal pahala orang yang syahid. Ya, rawahu Bukhari. Jadi taun itu bisa menjadi asbab seseorang mendapatkan mati syahid. Syaratnya apa? Iman, ikhtisab, ya, sabar, dan juga yakin yang menimpa dirinya itu ya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, itu ketika kena wabah kayak COVID gitu ya, dia tinggal di situ, tinggal di rumah, tidak kemana-mana, karena di sini ada syaratnya, fayam kusu fi baladihi sobiron muhtasiban. Dia tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan ikhtisab. Nah, kalau sahabat apa pernah mengalami taun? Ada yang pernah mengalami taun. Ada 2 sahabat yang meninggal karena wabah atau taun. Siapa? Yakni Mu'adz bin Jabal. Ya, kemudian satu lagi kalau nggak salah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Mu'adz bin Jabal itu beliau terkena taun. Jadi walaupun sahabat, bukan berarti kemudian wah ini pasti bebas, ini kan atau untuk azab dan sebagainya. Nah, kalau itu menimpa orang beriman, statusnya jadi apa? Rahmat. Yaitu makanya antara azab, ya, dan ujian itu tidak bisa dilihat dari wujud bencana yang datang. Banjir, kita jangan langsung wah ini diazab. Ya, tsunami misalnya di Aceh, ini diazab, karena ini yang mati banyak, ini karena banyak masyarakat dan lain sebagainya. Jangan. Ya, yang menentukan status itu bukan bentuk bencananya. Ya, yang menentukan ini azab, ini rahmat, bukan taunnya. Ya, karena sama-sama taun. Ya, tetapi bagi orang yang tidak beriman itu jadi azab. Bagi orang berimannya itu jadi tempat untuk mati syahid. Ya, makanya kalau ada tiba-tiba kita sering ya gunung meletus meninggal banyak, itu tiba-tiba khotib, wah ini azab dari Allah. Jangan, hati-hati ngomong kayak gitu. Karena menisbatkan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menisbatkan kepada yang mati. Jadi kayak memvonis yang mati ini semuanya mendapat kemurkaan dan azab Allah. Padahal nggak tahu, bisa jadi yang meninggal di sana itu adalah orang-orang yang syahid. Sehingga menggeneralisir itu nggak boleh. Yang menggeneralisir nggak boleh. Kena gempa, wah, mati ini itu, banjir bandang dan sebagainya langsung divonis, ini azab Allah datang karena manusia begini. Itu menggeneralisir. Ya, menggeneralisir itu cenderung kepada suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Ini Allah ini marah-marah, ngamuk gitu ya. Taun, wah ini COVID, wah ini umat manusia sudah begini-begini. Jangan gitu dulu gitu ya. Karena itu rahmatan ya bagi lil mukminin. Jadi jangan melihat bentuk bencananya. Tapi lihat bagaimana respon terhadap bencana. Kena tsunami, banyak tenggelam, ngambang, meninggal apa. Loh, mati tenggelam itu adalah bagian salah satu dari penyebab mati syahid. Ya, Nabi kan pernah ditanya, gitu kan, apakah syahid itu hanya orang yang berjihad fisabilillah, mati di medan? Enggak, kalau cuma begitu mah yang syahid itu cuma sedikit. Ternyata mati syahid itu sebabnya banyak. Itu nanti di Riyadhus Shalihin juga akan sampai di sana. Saya salah satunya mati tenggelam, gitu ya.
Itu mati kena taun, ya. Itu syahid. Jadi kalau ada yang tenggelam apa asalkan dia sekali lagi tidak semuanya yang tenggelam, maksudnya dia beriman, ya. Kemudian mati tertimpa kena gempa apa tuh, brum. Itu juga bagian dari syahid di luar yang syahid fisabi lillah. Ya. Jadi hal-hal seperti itu agar kita ini tidak gampang-gampang memvonis orang, oh kan tsunami tenggelam ini begitu loh. Belum tentu itu azab Allah. Siapa tahu Allah menyengaja memberikan rahmat dalam bentuk zahirnya itu seperti musibah, bencana. Ya, dan kita dianjurkan untuk husnudzon kepada Allah. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang bab sabar. Ada beberapa hadis sudah kita bacakan. Ya, jadi dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya pertama, ya, sabar itu memang hal yang tidak mudah, perlu latihan terus-menerus, gitu ya. Karena datangnya juga enggak, kalau orang bilang kan ujiannya enggak pakai pengumuman. Ya, tanggal sekian ujian enggak ada, tahu-tahu datang aja musibahnya, tahu-tahu diuji. Dan ujiannya terus-menerus. Terus-menerus itu apa? Biar kita itu bisa mencapai derajat begitu datang musibah, begitu langsung dia bisa sabar. Tidak perlu pakai lima tahapan. Ya, jadi langsung bisa. Ini kalau itu udah top itu nabi-nabi itu kayak gitu gitu ya. Nah, kemudian sabar ini kalau sahabat Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan sudah tertulis. Ya, sudah tertulis. Artinya berapa waktunya, lamanya dan sebagainya itu sudah ketetapan Allah. Sehingga kalau memang ujian itu berjalan setahun itu dia sabar menunggu, atau setahun itu dia maki-maki ngeluh, tidak berkurang dan tidak bertambah waktu ujiannya. Ya. Jadi orang dikasih musibah jatahnya sekian tahun, setahun misalnya. Ya setahun itulah dia disuruh sabar oleh Allah. Entah itu penyakit, stroke, nggak bisa jalan atau apa, ya udah setahun itu. Nanti setahun berikutnya catatan Allah itu, wah ini sembuh nanti. Ya setahun itu dia mau sabar, mau ngeluh. Keluhan itu tidak merubah. Maka daripada ngeluh yang tidak sama-sama juga tidak merubah, mending sabar. Kan dengan sabar pahalanya besar. Gitu ya. Beda. Sabar itu beda dengan ikhlas. Ikhlas itu kan terkait sama niat. Ya, niat bahwasanya yang kita niatkan itu semuanya adalah untuk Allah. Lillahi ta'ala itu ikhlas. Ya, kalau sabar itu meyakini ya bahwasanya semua itu datang dari Allah dan Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk diri kita. Nah, itu untuk kunci sabar itu. Ini semuanya dari Allah. Jangan nyalain siapa-siapa, ini semuanya dari Allah. Tetapi sebab kenapa dikasih itu boleh menyalahkan dirinya sendiri. Jangan menyalahkan Allah. Memang semuanya datang dari Allah. Tapi itu nanti surat An-Nisa, itu pembahasan ayatnya di surat An-Nisa. Jadi semuanya dari Allah. Musibah, kebaikan semuanya dari Allah. Tapi ketika tertimpa musibah, sebab-sebab muasalnya pasti dari kesalahan manusia. Tapi walaupun salah, terus dikasih musibah, musibah itu adalah baik untuk dirinya kalau ditanggapi dengan respon yang baik. Ya, jadi beda dengan ikhlas. Ikhlas itu terkait sama niat. Ya, tapi kadang-kadang dipakai istilah, ya sudah ikhlaskan saja ini dan lain sebagainya. Loh, ikhlas itu dari awal itu memang harus ikhlas. Gitu kan. Artinya ya semuanya diniatkan untuk lillahi ta'ala. Tapi maksudnya misalnya gini, sendal hilang padahal baru beli harganya 500.000, sendalnya bagus.
Hilang mungkin cuma satu gitu ya, tapi kan tetap aja nilainya sepasang gitu ya. 500.000 gitu ya. Waduh, gini-gini udah ikhlaskan saja. Loh, itu sebenarnya istilahnya kurang kurang pas gitu ya. Artinya ya sudah sabar, yakin itu memang ujian dari Allah. Kalau ikhlas itu gini, apa nama hilang. Ya ini kan barang dibeli lillahi ta'ala untuk ke masjid dan sebagainya, hilang ya sudah nilainya sedekah. Ya, nilainya sedekah. Ya, diterima. Tapi ini semuanya adalah dibeli karena lillahi ta'ala. Karena ada hadis yang lain menyebutkan tidak ada seorang pun yang kehilangan, kecurian dan sebagainya kecuali itu juga nilainya sedekah. Tidak ada orang menanam pohon, buahnya itu dimakan burung, dicuri orang atau dia sedekahkan, semuanya bernilai sedekah. Bahkan naungannya pun bernilai sedekah. Nah pertanyaannya, ketika dicuri, hati kita terima nggak kalau dicuri? Ah udah saya ikhlaskan. Tidak nunggu ikhlas kalau dicuri itu, ya. Jadi istilahnya dicuri kan mesti waduh, barang saya diambil. Cuma ya sabar. Hanya tetap saja kita tidak senang barangnya dicuri, tapi pahalanya sedekah. Beda dengan yang kita ambil, kita serahkan, misalnya lillahi ta'ala. Itu memang secara ridho dia ngasih. Itu pahalanya juga sedekah. Tapi yang dicuri, diambil paksa, itu pun juga dipahalai dengan sedekah. Nah ketika diambil paksa, ikhlas enggak? Gitu ya. Artinya ridho enggak dengan orang itu? Dengan orang itu enggak. Tapi melepas barang itu lillahi ta'ala. Itu jadi ikhlasnya itu lillahi ta'alanya itu. Makanya pahalanya juga sedekah. Paham ya bedanya ya? Iya. Sabar kalau itu, ya kalau itu sabar. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Baik, insya Allah itu kita apa namanya akhiri sekian pertemuan sore hari ini. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.